Hai Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan cinta asmara untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius di bulan Maret 2021. Maaf banget, aku agak terlambat. Bukan agak terlambat, telat banget malah ya masuknya di bulan Maret ini karena memang aku 2 minggu lebih itu harus istirahat, harus bed rest ya, dan harus pelan-pelan kembali ke aktivitas semula. Itu harus pelan-pelan, bukan COVID kok, bukan. Tetapi ya itu aku masih ya pelan-pelan lah balik, dan begitu juga dengan readingan ini gitu ya, karena selain ini juga aku ada kerjaan lain. Dan kita akan mulai seperti biasa, ada 2 sesi, yang satu single, yang satunya lagi yang buat yang couple dan berpasangan. Dan sebelum kita memasuki pembacaan, seperti biasa aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah pembacaan general, pembacaan umum ya, dan bukan personal reading, bukan private reading. Bisa relate sama kamu, bisa tidak, bisa resonate dengan kamu, bisa tidak, bisa nyambung sama kamu, bisa tidak. Dan kalau misalnya memang pembacaan ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Bisa kamu mau lihat placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on kepada tarot reader lainnya ya, yang lebih sesuai. Dan kalau misalnya, ya pokoknya jangan dipaksakan lah ya, ambil yang perlu aja, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, oke? Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan untuk yang singlenya. Temperance card. Oh, Sagittarius, kamu hadir di dalam pembacaan kamu. Sagittarius, kita buka dulu ya. Oke, kalau yang aku lihat di sini, kamu ini lagi apa ya? Kamu sudah bisa dibilang kamu ini lagi fokus gitu ya. Lagi fokus sebenarnya kepada diri kamu sendiri. Kamu lagi fokus kepada, mungkin buat beberapa dari kamu ini dalam masa healing ya. Dalam masa healing, dan kamu sudah semakin pulih, kamu sudah mulai mendapatkan keseimbangan kamu, mulai dapetin balance kamu lagi, kamu udah mulai tahu dengan apa yang sebaiknya gue lakuin, keputusan apa yang harus gue lakuin, tindakan apa, sikap apa yang harus gue ambil gitu ya. Kamu sudah banyak gitu loh, sudah banyak belajar dan memahami kalau yang aku lihat dari sini. Dan aku melihat ya, aku melihat di sini ini seperti kayak mungkin ada orang, dan mungkin ini adalah orang yang kamu sempat dealing dengan dia gitu ya. Dia mungkin orang yang pandai, entah lihai, entah juga mungkin tricky orangnya gitu ya, tapi mungkin orangnya juga pintar ya, pintar dalam mengatur kata-kata, dalam berbicara dan lain sebagainya. Yang kayak kamu tuh harus benar-benar tegas sama orang ini dengan apa yang kamu mau gitu loh. Aku ngerasa kayak kamu sedang dealing dengan energi itu gitu loh. Orang yang pinter, orang yang apa ya, dalam langkahnya juga dia mungkin sudah banyak pengalaman gitu ya. Dia orang yang punya strategi gitu ya, orang yang berpikirnya cepat dan bisa ngeles gitu. Nah, aku lihat tuh kayak kamu tuh lagi dealing ataupun ya kamu dealing dengan energi seperti ini. Dan kadang-kadang orang ini bisa membuat kamu bimbang. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan orang dari masa lalu kamu. Ini mungkin orang dari masa lalu kamu gitu ya, buat beberapa dari kamu. Tapi kamu kayak ngerasa, gue kok kayaknya
apa ya, mencium hawa-hawa yang kurang beres gitu ya, ataupun dikarenakan dia lihainya itu gitu ya, kamu merasa ada hal-hal yang nggak enak di gue, enak di elo gitu. Karena ya itu, dia itu pandai memanfaatkan, pokoknya dia itu pandai mempergunakan gitu loh, mempergunakan kesempatan gitu ya, kalaupun misalnya dia berada di dalam posisi yang salah atau dia berada posisi yang nggak benar gitu ya, dia bisa membuat kayak orang tuh jadi bingung, ngerti nggak? Jadi kayak kamu tuh lagi dealing dengan orang seperti ini. Ini bisa orang dari masa lalu yang mencoba mungkin ya, mencoba mungkin untuk memperbaiki hubungan atau mencoba masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini gue udah gue udah capek. Gue udah terlalu banyak makan asam garam gitu loh di dalam hubungan ini. Dan ini semua tuh udah terlalu berantakan gitu loh, udah terlalu berantakan dan gue udah nggak bisa lagi mempertahankan, membuat ini semua berjalan dengan baik gitu loh. Hubungan antara gue dan dia ataupun hubungan yang sudah tidak ada hubungan yang jelas ini gitu ya. Ataupun mungkin buat beberapa dari kamu lagi PDKT tapi terlalu banyak hal yang membebani gitu loh. Terlalu banyak hal yang membebani mungkin perbedaan kamu dengan orang ini gitu ya, yang terlalu banyak, yang terlalu besar, yang terlalu jelimet sehingga kayak kok berat sekali ya. Dan kamu kayak, gue kayaknya ini too complicated gitu loh. Udah too complicated, too rumet gitu ya, terlalu rumet. Dan di sini kita punya Five of Swords gitu. Ada konflik, ya mungkin mereka tidak terima. Mungkin mereka merasa apa ya, ada satu ketidakadilan gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan senternya ini, kamu lebih melihat kepada dirimu sendiri. Kamu lebih melihat kepada, gua pengen cari yang pengen mencari sesuatu yang stabil. Gue pengen sesuatu yang solid. Gue pengen sesuatu yang juga membuat gue ringan, yang enak buat gue juga. Dan mungkin kamu melihat dengan orang ini, ya, siapapun itu, yang tadi aku bilang bisa dari orang sebelumnya yang dealing atau punya hubungan dengan kamu ataupun ini adalah orang yang sedang dekat gitu ya, walaupun tanpa status dengan kamu. Tapi kayak kamu ngelihat ini semua kayak gue nggak bisa ngebayangin kalau gue punya komitmen sama dia ataupun gue jadian sama dia. Gue belum jadian aja, gue belum ada komitmen aja sama dia. Ini rasanya tuh udah berat gitu loh. Apalagi kalau misalnya hal ini diterusin, ngapain. Dan mungkin orang ini melihat kamunya nggak, apa ya, mungkin ada sesuatu yang kamu nggak ceritain sama dia, rasanya mungkin dia seperti itu gitu ya. Karena mungkin kamu nggak terlalu terbuka gitu ya dengan orang ini. Mungkin kamu hanya 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 apa ya, hanya sebagian saja. Karena ya itu, kamu belum merasa ya saat kita belum merasa nyaman, belum merasa aman, belum merasa secure gitu ya dengan seseorang, pastinya kita akan dipirit-pirit gitu loh. Untuk ngasih tahu, untuk ngebuka diri kita pun kita nggak langsung ngejebrerin gitu, kecuali kita udah mulai aman. Biasanya kita semakin bisa terbuka bisa terbuka. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu nggak mau nerusin gitu ya, eee, kamu nggak mau apa ya, kamu nggak mau dealing dengan hal-hal yang bikin kamu ruwet, yang bikin kamu jadi ribet, dan kamu memang lagi pengen fokus sama dirimu sendiri, gitu. Di sini kalau yang aku lihat ada konflik ya, mungkin diakibatkan ketidakterimaan itu ya. Oke, Sagittarius, ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya ya.
Oke, Sagittarius, yang couple. Kita lihat ada apa dengan cinta buat kalian Sagittarius couple yang berpasangan Maret 2021 ini. Aku sudah shuffle, jadi tinggal sedikit lagi. Ace of Pentacles, King of Pentacles, dan Magician. Oke, coba kita lihat di sini ya. Kita punya Ace of Pentacles, kita punya King of Pentacles, dan kita punya Magician. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin merasa bahwa ya mungkin lagi-lagi mikirin gini, hubungan ini tuh bisa gue pertahankan nggak ya? Atau ada masa depannya nggak ya? Ada nggak ya kira-kira peluang hubungan ini bisa meningkat, berkembang, bertumbuh, menjadi sesuatu yang bisa gue ngebayangin gambarnya di masa depan tuh gimana gitu. Dan mungkin di sini kamu ngelihat kok kayaknya apa ya? Kayaknya salah satu orang di dalam hubungan ini kalau yang aku lihat di sini adalah orang mungkin yang mungkin dia tidak mempunyai kestabilan. Bisa jadi di dalam perekonomian atau finansial atau pekerjaannya ya belum stabil, belum ada pemasukan yang jelas, ataupun mungkin kurang mempunyai kekuatan di dalam bidang finansial, belum stabil gitu loh. Dan kayak orang ini tuh nggak punya planning gitu loh, nggak punya rencana gitu. Dan ini menimbulkan banyak keraguan gitu loh, keraguan di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu gitu ya, melihat, keberlangsungan hubungan ini tuh bagaimana. Dan aku melihat di sini, kita punya Four of Cup, kita punya Eight of Pentacles, dan kita punya Ten of Swords. Dan aku melihat di sini, mungkin sebelum-sebelumnya pun gitu, kamu bisa melihat ya si orang ini tuh kayak tidak punya satu gairah gitu loh. Baik gairah itu ditujukan terhadap diri pasangannya, terhadap hubungan ini, ataupun mungkin di dalam dia bekerja gitu ya. Kayak dia nggak punya keinginan untuk kerja, dia nggak ada kemauan mungkin untuk nge-apply atau berusaha apa kek. Bahkan gue tuh cuma buat kalian, sorry, aku lagi berusaha nempatin ini ke dalam kalimat gitu ya. Buat kalian mungkin bukan hanya semata-mata besarnya gitu ya, besarnya pemasukan itu, pendapatan dan lain sebagainya, tapi setidaknya usahanya gitu ya. Dan mungkin yang kalian lihat, kalian tidak melihat itu gitu loh, tidak melihat usahanya itu. Dan kalau ini berhubungan dengan hubungan, aku melihat kayak ya itu, kamu ngelihat kayak pasangan kamu mungkin udah kelihatan kayak kehilangan ketertarikan, kok sepertinya dia ada tapi pikirannya kemana-mana, kok kayaknya dia kalau misalnya ini dia banyak diem atau mungkin banyak memfokuskan diri ke gadgetnya lah, atau ke gamenya lah, ataupun ke hal-hal lain lah, ataupun seperti kayak pengen buru-buru pergi atau pengen buru-buru udahan kalau lagi telepon, ataupun ya kayak orang males-malesan gitu ya. Dan kayak nggak ada usahanya dan kayak nggak mau berusaha gitu loh. Dan ini mungkin yang membuat kamu tuh semakin kecewa gitu ya, semakin kecewa dengan orang ini. Jadi banyak hal sebenarnya, tetapi intinya adalah orang ini seperti menunjukkan itu tadi, ada gairahannya, ada tertarikannya, dan sepertinya dia sudah bosan dan dia tidak ada usaha. Dan ini menyakiti. Dan aku melihat di sini mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak ada masalah gitu ya.
Tetapi yang kamu lihat bukannya dia berusaha untuk memperbaiki ataupun menunjukkan kalau dia memang masih pengen mempunyai masa depan dengan gue, baik sudah ataupun sebelum menikah ya. Kadang-kadang dalam pernikahan pun bisa ada orang yang berbuat salah. Tapi ada orang yang setelah berbuat salah, dia berusaha untuk meridim gitu loh, memperbaiki kesalahannya dengan menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Ya namanya kita bikin salah ya, kadang-kadang kata maaf aja nggak cukup. Yang paling penting adalah perbuatan kita setelah itu untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan yang salah gitu kan. Nah, ini tidak kamu lihat dan kamu mungkin ngelihat gimana nanti ke depannya, sekarang aja udah kayak begini, gimana nanti besok, gimana nanti tahun depan, gimana nanti bulan depan, gimana gua dengan orang yang seperti ini gitu loh. Three of Swords, Nine of Wands, Six of Cups. Iya, ada satu rasa seperti kamu orang ini menyakiti kamu ataupun mengkhianati kamu gitu ya. Tetapi kayak si yang satu ini masih berusaha gitu loh, masih belum menyerah. Gue masih berusaha berpegang kepada kata-kata gue, kepada janji gue. Gue masih berusaha untuk membuat hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau bisa diperbaiki, kalau bisa udahlah gue nggak pengen lagi lihat-lihat ke belakang. Tetapi kalau yang aku lihat, ya masih ada yang suka ngungkit-ngungkit gitu loh. Cuman masalahnya kenapa masih ada yang suka ngungkit-ngungkit, selalu saja apa yang sudah di belakang itu ketarik lagi ke depan, karena sepertinya orang yang bikin salah ini, ya itu tadi, nggak ada usaha untuk ngebenerin ataupun ya sudah gitu loh, kayak nggak ada mau memperbaiki diri gitu loh, nggak mau ngerubah diri. Judgment. Ya, ada yang nggak bisa maafin. Ada yang nggak bisa maafin ini. Ada sesuatu yang sangat melukai sekali terjadi. Dan kalau dilihat dari sini sih, kalau yang aku lihat gitu ya, ini bisa jadi ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, pasangan kamu masih dealing dengan orang masa lalunya dia gitu. Dan ini yang kayak susah untuk dimaafkan, susah untuk dilupain. Walaupun gue udah berusaha untuk tenang, walaupun gue udah berusaha untuk sabar, walaupun gue udah berusaha untuk, ya pokoknya gue udah berusaha untuk tenang, tapi kamu agak susah kalau yang aku lihat di sini untuk memaafkan apa yang sudah terjadi. Dan kalau yang aku lihat di sini dengan Empress dalam keadaan terbalik, ya kamu ngerasa selalu curiga, selalu was-was gitu loh sama orang ini. Yang aku lihat ya masih pengen berusaha mempertahankan, berjuang, gue belum mau quit, walaupun gue udah sakit hati banget, udah rasanya udah ditancep-tancep gitu ya. Cuman aku melihat di sini masih ini bisa pasangan kamu masih belum bisa terima kalau hubungan ini berakhir dan masih ingin mencoba, masih ingin memperbaiki, ya, masih ingin mempertahankan agar si tower ini enggak dar. Dan di sini banyak kompromi. Bahkan kadang-kadang kamu berusaha menyesuaikan diri, bahkan dengan hal-hal yang kayak gini loh, gue terima deh, ya udah deh gue terima deh, daripada dia pergi, daripada dia marah, daripada dia
daripada dia hilang dari kehidupan gua gitu. The Hierophant dalam keadaan terbalik, Temperance dalam keadaan terbalik. Iya, orang ini tidak stabil, ya, orangnya tidak stabil. Juga mungkin punya masalah dalam bidang finansial ataupun dalam pekerjaannya, dan dia mungkin orangnya agak konsumtif gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada satu ketergantungan dan ini dalam materi. Cuman kalau yang aku lihat di sini dengan The Hierophant di dalam keadaan terbalik, iya, banyak hal yang dia tidak tahu sebenarnya. Maksudnya dia nggak tahu maunya dia apa, apalagi dengan apa yang dia punya dengan kamu. Dia nggak tahu keinginan gua mau gimana, masa depan gua mau apa, cita-cita atau goal gue atau apalah. Jadi dia tuh pikiran dia pun mungkin belum mateng. Walaupun mungkin umurnya sudah dewasa, ya, tapi mungkin kelakuannya tidak seperti umurnya, kalau yang aku lihat di sini. Dan mungkin dia udah sering bikin apa ya bikin pasangannya down gitu. Dan yang aku lihat di sini ada sempat yang mengajukan gitu ya, atau mengungkapkan mengenai dia kayaknya mungkin udah nggak nyaman lagi di dalam hubungan ini ataupun dia udah mau udahan. Tapi dikarenakan dia begini, walaupun dia adalah pihak yang menyakiti, ya dia si pasangannya ini walaupun udah tersakiti sedemikian rupa karena ketakutan untuk melepaskan si pasangannya ini, ya dia, ya udah deh kita coba lagi, ya udah deh gue berusaha maafin, ya udah deh gue berusaha ini berusaha itu gitu ya, gue akan turutin apa mau lu, ya jadinya begitu gitu. Walaupun mungkin bukan secara tidak langsung, tapi sudah, kalau yang aku lihat ini udah kayak jelas gitu loh, bahwa orang yang tidak stabil ini, orang yang sudah banyak melukai hubungan ini dan komitmen ini sudah, ya dianya pun udah kayak setengah hati. Nah, itu, udah setengah hati ada di dalam hubungan ini. Nah, sekarang sih tinggal kembali lagi, maaf ya, kembali lagi tinggal menanyakan kepada diri kamu, sebenarnya apakah orang itu adalah orang yang baik dan orang yang energinya adalah sehat untuk kehidupan kamu gitu. Oke. Di sini aku lihat energinya Taurus, ada juga mungkin kalian Sagittarius dengan Sagittarius ya. Aku lihat ada energinya Gemini, Virgo, Cancer, Capricorn, Aries, Scorpio, Pisces. Itu yang aku lihat kenceng. Oke? Oke. Ini adalah untuk kalian Sagittarius, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi kita di readingan selanjutnya. Namaste.